kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab ya yang sudah ada di chat room. Langsung saja, ini dari 329. Untuk pasien risiko tinggi seperti COVID, akhir-akhir ini pasien cenderung tidak mau untuk pemeriksaan RAT dan menganggap sebagai ISPA biasa. Untuk klinik saat ini, apakah screening alur pelayanan pasien di depan untuk pemeriksaan ISPA masih terpisah diperiksa di ruang terbuka? Monggo Dr. Iskandar untuk terkait dengan tata layanan pasien-pasien yang dicurigai COVID. Masih unmute, Dr. Iskandar. Nyun Sewu masih unmute. Ya, silakan. Ya. Untuk screening alur layanan ini kalau di tempat saya itu masih karena meskipun ini sudah istilahnya sudah menurun, namun karena memang untuk kondisi-kondisi seperti ini ya diupayakan ya memang terpisah antara pasien yang non ISPA dan ISPA ini supaya tidak campur ya. Nah, kemudian upaya yang lain di situ tetap ada SOP untuk itu APD ya, APD. Jadi saat ini ya untuk yang berkunjung ya wajib tetap masker itu sesuai standar. Jadi pada masker medis itu harus dipakai, kemudian jaga jarak ya, masih seperti ini. Ya itu jadi sistem prinsip-prinsip PPI ya tetap masih kita laksanakan ya, karena ini memang masih istilahnya belum dicabut Pak kondisi ini sepanjang yang saya tahu yang belum ada pencabutan. Mungkin mohon maaf kalau saya salah gitu. Ya mungkin itu ya sementara intinya tetap prokes ya, intinya tetap prokes. Untuk yang tidak mau diperiksa rapid antigen, gimana Dok? Ya karena itu kan menolak ya, kalau memang itu dari dokter ya, dari kebijakan klinik setempat ya, itu harus diperiksa itu, dan ketika menolak ya sampaikan surat penolakannya. Jadi ini untuk jaga ini misalkan kok tiba-tiba terjadi pandemik yang mungkin timbul korban, kemudian kita mungkin dipermasalahkan oleh dinas ya kita jaga-jaga. Tetap dengan dokumen penolakan dokter? Iya, dokumen penolakan. Iya, penolakan. Ya betul. Oke itu Pak, dokumen penolakan tadi. Ya, terima kasih. Berikutnya di 368, untuk identifikasi pasien dengan risiko tinggi, apakah bisa disesuaikan dengan kondisi klinik tersebut dan jenis pelayanan yang dilakukan oleh klinik tersebut? Oh ya, sebentar. Ini kalau saya ada enggak? Jadi untuk identifikasinya disesuaikan dengan kondisi dan jenis pelayanan dari klinik itu, dokter. Oh ya, coba ini ada enggak ya identifikasi? Oh enggak ada. Ini apa ini ya? Ya identifikasi ya sesuai dengan dengan kondisi di klinik kita. Kalau di klinik saya ini melakukan kasus identifikasi ya, ada kasus gawat darurat ya, diare, muntah, sesak, demam ya, luka bakar, cedera kepala sedang dan sebagainya. Ini yang emergensi. Kemudian untuk kasus gawat darurat kebidanan ya, misalkan ini ada preeklamsi ya, kemudian ada perdarahan postpartum ya. Kemudian kalau yang di resiko tinggi ini dengan pasien DM hipertensi ya, jadi untuk resiko tinggi ini ya memang resiko tinggi, jadi mungkin bisa saja memang resiko tinggi tapi bukan emergensi juga bisa ya, memang harus atau perlu kita rujuk ya, karena memang misalkan resiko nanti ada kematian atau hiperglikemik atau mungkin ketoasidosis dan sebagainya ya. Kemudian kalau di kebidanan ya misalkan
berat badan si ibu ini kurang dari 145, umurnya masih sangat muda atau sudah di atas 35, pada dari WNSD, itu kasus-kasus resiko tinggi. Tadi untuk identifikasi kasus apa saja yang ada di klinik kita bisa identifikasi berdasarkan kondisi di tempat kita. Jadi intinya sebenarnya ada juga kondisi-kondisi yang memang disesuaikan dengan kondisi klinik masing-masing. Ya, Tapi memang ada parameter-parameter standar yang semestinya tetap harus disamakan dengan regulasi yang ada. Karena memang itu menjadi standar kompetensi dari teman-teman di FKTP. Mungkin kurang lebihnya demikian ya, Dokter. Ya, berikutnya tadi masih ada satu kayaknya kalau nggak salah, Dok. Sudah habis. Sudah habis. Oke, baik. Terima kasih Dr. Iskandar atas paparan yang telah disampaikan.